Oke, ada yang tahu bedanya aktiva lancar sama aktiva tetap? Bedanya apa aktiva lancar sama aktiva tetap? Beban bukan beban loh. Ada yang tahu yang lain bedanya aktiva lancar sama aktiva tetap? Oke, Mbak Suci benar. Jadi kalau aktiva lancar itu pemakaiannya dalam waktu jangka pendek kurang dari setahun, sedangkan kalau aktiva tetap itu lebih dari setahun masa manfaatnya. Paham ya? Sedangkan kalau utang itu juga dibagi menjadi dua, ada utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Kalau jangka pendek juga kurang dari setahun, tapi kalau utang jangka panjang lebih dari setahun. Nah, sedangkan kalau ekuitas itu ada dua, bisa modal bisa saham. Jadi tadi jangan bilang aktiva sama dengan utang plus modal ya, karena di ekuitas itu ada yang juga yang namanya saham. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Karena kita masuk ke laporan akuntansi. Untuk kegiatan belajar 1 ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Ada yang kurang paham? Bagaimana? Sudah paham? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan ke kegiatan belajar kedua, yaitu laporan akuntansi. Laporan keuangan ya. Laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan itu ada 5. Apa aja? Laporan keuangan terdiri dari apa saja? Sebutkan. Ada 5. Apa aja? Mbak Suci salah satu. Mbak Salma juga ada yang salah. Iya, itu yang benar. Yang kelima catatan atas laporan keuangan. Oke. Jadi laporan keuangan itu ada 5, yaitu neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 ini. Nah, catatan atas laporan keuangan itu biasanya keterangan tertulis. Misalnya di neraca kasnya itu apa aja, kasnya di berapa dari mana, itu ditulis dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi penjelasan berupa kata-katanya kalau catatan atas laporan keuangan. Kan kalau yang lain kan cuman berupa angka-angka aja, jumlahnya berapa, angka-angkanya berapa. Nah, kalau catatan atas laporan keuangannya itu penjelasannya kenapa, misalnya dapat dari mana, ininya terdiri dari apa aja, itu di catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 ya, jangan lupa. Nah, ini neraca. Kalau neraca itu gampang, laporan posisi keuangan, daftar yang sistematis dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Nah, kayak yang tadi, ini sama kayak hampir sama kayak persamaan akuntansi. Jadi di Aktiva ada yang tadi Aktiva lancar sama tetap, kas piutang dan lain-lain. Terus di sisi kreditnya ada utang sama ekuitas. Jadi itu harus seimbang ya. Kalau misalnya antara debit sama kredit nggak seimbang, berarti ada pencatatan yang salah. Pokoknya intinya kalau akuntansi itu harus balance. Kalau nggak balance, berarti ada yang salah. Harus diteliti. Oke. Jadi kalau belajar tentang akuntansi itu harus belajar teliti tentang apa yang dicatat, yang dihitung. Begitu misalnya salah di neraca, ada satu yang salah, nanti laporan-laporan yang lain juga salah semua. Jadi harus hati-hati. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu bisa dilihat di modul 4 ya. Tolong dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanya saya. Bentar, coba saya cek. Ada yang sudah baca modul 4 belum? Ada yang kurang paham dari neraca? Ada contoh transaksinya nggak ya? Belum baca. Jadi itu cuman apa aja yang masuk situ, kas, pokoknya Aktiva lancar, Aktiva tetap masukkan di situ. Debit kredit. Kalau untuk neraca, insya Allah masih bisa, gampang kok. Kalau utang tadi kan ada yang saya bilang ada modul 4. Modul 4 ini penjelasan lebih detail mengenai laporan keuangan. Nanti ada latihan soalnya. Ada modal. Nggak ada contoh soal nih di sini. Nanti dicoba aja ya latihan soalnya. Cuman dibikin ini masuk mana gitu aja kok. Jurnal penyesuaian nanti bukan di modul 1. Ini modul 4 dibaca dulu. Nanti kan ada jurnal penyesuaian itu di modul 2 atau 3, nanti saya jelaskan. Jadi kalau modul 4 itu gimana kan cara mencatatnya. Nanti untuk lebih detail sampai kok bisa bikin laporan keuangan itu ada di modul-modul berikutnya, nanti saya jelaskan.